Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arsa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah seni budaya, unsur pemeranan yang bagian kedua. Pada video kemarin kita telah membahas tentang unsur pemeranan yaitu lakon. Pada video kali ini kita akan membahas tentang unsur pemeranan yaitu kita langsung menuju ke materi. Silakan lihat video berikut. 3. Unsur tubuh. Tubuh dengan seperangkat anggota badan dan ekspresi wajah ialah unsur penting yang perlu dilakukan pengolahan atau pelatihan agar tubuh memiliki stamina yang kuat, kelenturan tubuh, dan daya refleks atau kepekaan tubuh. Untuk memperoleh tujuan yang dimaksud, seseorang pemain harus rajin dan disiplin melakukan olah tubuh sebagai materi penting yang akan dibahas melalui teknik seni pameran. Untuk memperoleh tujuan dimaksud, seorang pemain harus rajin dan disiplin melakukan olah tubuh sebagai materi penting yang akan dibahas melalui teknik seni peran. 4. Unsur suara. Suara atau bunyi yang dikeluarkan indera mulut dan hidung melalui rongga dan pita suara ialah salah satu unsur seni peran yang berfungsi untuk menyampaikan pesan seni peran melalui bahasa verbal atau pengucapan kata-kata. Unsur suara dalam seni peran maupun seni teater agar berfungsi dengan baik perlu dilakukan pengolahan berupa pelatihan terhadap unsur-unsur anggota tubuh yang terkait dengan pernafasan dan pengucapan melalui teknik seni peran. Kelima, unsur penghayatan. Penghayatan ialah penjiwaan mengisi suasana perasaan hati, kedalaman sukma yang digali dan dilakukan seorang pemain ketika membawakan seni perannya di atas pentas. Unsur ruang. Ruang dalam seni peran ialah unsur yang menunjukkan tentang ruang imajiner yang diciptakan pemain dalam bentuk mengolah posisi tubuh dengan jarak rentangan tangan dengan anggota badannya. Contohnya gerak besar. Biasanya pemain memperoleh suasana angkuh, sombong, menguasai, agung, kebahagiaan, perbedaan status, dan marah. 7. Unsur kostum. Kostum dalam seni peran ialah semua perlengkapan yang dikenakan, menempel, melekat, mendandani untuk memperindah tubuh pemain pada wujud lahirlah dalam aksi seni peran di atas pentas. Kostum meliputi unsur rias, busana, dan aksesoris sebagai penguat, memperjelas watak tokoh, baik secara fisikal, psikis, moral, atau status sosial. 8. Unsur properti. Pemahaman properti dalam seni peran ialah semua peralatan yang digunakan pemain, baik yang dikenakan maupun yang tidak melekat di tubuh, tetapi dapat diolah dengan menggunakan tangan dan berfungsi untuk menguat watak atau karakter seseorang pemain, seperti tas, topi, cangklong, tongkat, pentungan, kipas, panah, busur, dan golok. 9. Unsur musikal. Unsur musikal atau unsur pengisi, penguat, pembangunan suasana laku seni peran di atas pentas meliputi irama suasana hati atau sukma dalam membangun irama permainan dengan lawan main, irama vokal, suara pengucapan sang pemain atau aktor, dan irama musik sebagai penguat karakter tokoh berupa gending, musik, suara, dan efek audio, baik melalui iringan musik langsung maupun musik tidak langsung. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa saja yang termasuk unsur pemeranan dalam seni teater? Yang kedua, apa perbedaan penokohan dan perwataan di dalam seni pameran? Yang ketiga, apa yang dapat kamu lakukan setelah kamu mengetahui dan memahami unsur-unsur pemeranan?
demikianlah video pembelajaran tentang pemeranan. Tak akhiri, banyak salam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi tentang video unsur pemeranan. Kita bahas sebentar tentang unsur pemeranan. Unsur pemeranan yang telah kita bahas dulu adalah lakon, yang pada hari ini kita akan membahas tentang unsur tubuh, unsur suara, unsur penghayatan, unsur ruang, unsur kostum, unsur properti, unsur musikal. Nah, ini adalah merupakan unsur. Dari kedelapan unsur ini merupakan perpaduan di dalam panggung. Apabila tidak memenuhi satu dari unsur tersebut, maka suatu pemeranan dianggap belum sempurna atau belum bagus. Maka harus memenuhi unsur-unsur tersebut. Kita bahas dari unsur tubuh. Tubuh merupakan gerak dari tubuh. Ini penting agar dapat mengilhami jalannya sebuah cerita. Cerita ini dapat diolah dengan banyaknya latihan. Misalnya, peran galak juga harus menunjukkan tubuh yang galak. Peran lemah lembut juga menunjukkan peran yang lemah lembut. Ini harus disesuaikan dengan tokoh lakonnya tadi. Berikutnya, unsur suara. Suara merupakan pesan yang disampaikan atau pengucapan kata-kata. Nah, suara tersebut harus jelas didengar, harus sesuai dengan temanya, harus sesuai dengan ide yang dibawakannya. Apabila harus tertawa, ya tunjukkan suara yang lantang untuk tertawa, atau menangis menunjukkan suara yang sedih untuk menangis. Berikutnya, unsur penghayatan. Penghayatan dapat dilakukan dengan memainkan peran di atas panggung dengan cara meresapi dalam membawakan peran yang sedang dibawakan. Ini dapat juga dilakukan dengan latihan. Berikutnya adalah unsur ruang atau ruang imajiner. Unsur ini dapat mengolah posisi tubuh dengan jarak rentang tangan dan badan. Inilah yang dinamakan unsur ruangan. Berikutnya, kostum. Nah, pertama kali yang dilihat biasanya adalah penampilan atau kostum bajunya. Nah, baju atau kostum inilah yang menempel pada tubuh, baik berupa rias, wajah, busana, harus sesuai dengan tema yang ada di panggung. Misalnya sebuah pantomi juga dengan kostum yang dicoreng-coreng wajahnya. Selanjutnya adalah unsur properti, yaitu alat yang digunakan untuk memainkan peran di dalam panggung. Alat tersebut bisa berupa melekat dalam tubuh ataupun yang tidak melekat di dalam tubuh. Alat-alat ini biasanya sangat banyak digunakan. Biasanya ada background panggung, kursi, meja, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah musik. Nah, dengan yang namanya musik itu bisa membangkitkan jiwa, semangat, atau bahkan bisa membuat sedih seseorang. Nah, makanya harus disesuaikan antara tema, penokohan, dan seninya. Musik harus sesuai. Iringan musiknya harus tepat. Misalnya sedang tertawa, musiknya juga ceria, gembira. Kalau sedang sedih, musiknya juga yang sendu. Jangan sebaliknya. Nah, semoga video kali ini dapat bermanfaat. Selamat belajar bagi para siswa. Selamat berakhir pekan. Saya akhiri, banyak salam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.